Israel semakin kehilangan kekuatannya setelah ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Donald Trump diketahui menghentikan serangan ke Yaman dan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sang presiden bahkan gak peduli dengan nasib yang akan diterima oleh Israel. Trump rela menjatuhkan harga dirinya demi menyelamatkan negaranya sendiri. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Teknologi canggih gak mampu tembus Yaman. Gejolak peperangan di kawasan Timur Tengah kian berkecamuk usai Israel memborbardir Yaman. Negeri Zionis bahkan sampai menggandeng Amerika Serikat untuk melancarkan serangan. Meski sudah berlangsung lama, pertempuran ini tak kunjung menemui babak akhir. Alasannya karena serangan dua sejoli ini selalu berhasil dimentahkan militer Yaman. Padahal AS sudah melayangkan lebih dari 47 upaya serangan ke ibu kota Sanaa. Malahan gempuran laut dan udara AS langsung dibalas dengan berondongan rudal oleh kelompok Houthi. Sampai-sampai negeri Paman Sam dibuat frustrasi dengan perlawanan milisi Yaman. Bagaimana tidak, kapal induk USS Harry Truman dipaksa mundur dari Laut Merah. Seakan sudah kehilangan akal, Amerika disebut bakal menempuh peperangan jalur darat. Rencana ini disebut sebagai jalan pamungkas demi melenyapkan tanah para wali. Kabarnya siasat tersebut bakal segera dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bahkan negara adidaya tersebut mendapat sokongan dari Israel. Negeri susu untuk pertama kalinya berhasil mendaratkan serangan kepada Yaman setelah sekian lama. Dengan 30 jet tempur, negara mayoritas Yahudi ini memborbardir pelabuhan serta bandara sipil. Selain itu, 3 fasilitas pembangkit listrik juga dikabarkan porak-poranda. Akibatnya 3 korban dikabarkan harus meregang nyawa, sementara puluhan lainnya luka-luka. Usut punya usut, gempuran ini merupakan serangan balasan yang sengaja dikirim Israel. Negara pimpinan Benjamin Netanyahu tersebut nggak terima usai bandara Ben Gurion diledakkan Houthi. Hantaman misil tersebut seketika menembus sistem anti-rudal super canggih milik Israel. Alhasil milisi Yaman berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas termasuk 3 pesawat penumpang. Israel panik kehilangan sekutu. Di saat Israel sedang gencar-gencarnya menyerang Yaman, mereka justru kedatangan kabar buruk. Negeri Zionis saat ini terancam ditinggalkan negara-negara sekutunya. Amerika Serikat kabarnya akan menghentikan serangan yang dilancarkan ke Houthi di Yaman. Berita ini langsung buat banyak publik Israel naik darah. Pasalnya, Amerika menjadi bantuan utama dari Israel untuk menyerang Yaman. Alhasil berita ini langsung buat media negeri Zionis ketar-ketir. Sebut saja seperti Channel 12 yang menyebut Israel harus mencari cara karena AS nggak akan melindungi mereka dari serangan. Pengumuman Trump merupakan pesan yang kuat bagi seluruh kawasan. Pergilah ke Israel dan tinggalkan kami sendiri, tulis media negeri Zionis tersebut. Di lain sisi, keputusan Amerika untuk menghentikan serangan ke Yaman memang bukan tanpa alasan. Donald Trump kabarnya ingin mengincar gencatan senjata dengan negeri para wali. Hal ini gak terlepas dari harapan Trump agar Yaman gak menyerang kapal-kapal milik AS. Amerika akan menghentikan pemboman mereka kepada Yaman saat ini. Kami akan menghormati janji mereka bahwa mereka tidak akan lagi menargetkan kapal. Selain itu, Trump juga kabarnya sudah mulai memperlihatkan ketidakpeduliannya kepada Israel saat ini. Di masa mendatang, tidak ada pihak yang akan menyerang pihak lain, termasuk kapal-kapal Amerika hingga Israel, di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, ucap politikus Partai Republik ini. Rival besar mulai pojokan Israel. Kondisi yang dialami semakin diperparah dengan kecaman yang terus datang dari berbagai penjuru. Negeri Zionis saat ini mulai diserang oleh berbagai negara pembenci. Sebut saja seperti Rusia yang sudah muak melihat perilaku keji yang diperlihatkan Israel. Negeri Beruang Merah kabarnya siap melayangkan protes di Mahkamah Internasional. Maximus Sikin menyebut kalau tindakan Israel sudah menciptakan krisis legalitas dan kemanusiaan yang parah. Hari ini kita menghadapi krisis hukum dan kemanusiaan, menyusul pelemahan sistematis agensi pekerjaan dan pemulihan PBB, untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat oleh Israel dan pengabaian mereka atas pertanggungjawaban hukum internasional, termasuk yang berasal dari status Israel sebagai kekuatan pendudukan, ujar perwakilan Rusia tersebut. Aksi yang dilakukan Rusia ini menjadi salah satu dukungan yang sebelumnya juga dilakukan oleh Indonesia. Sugiono selaku Menteri Luar Negeri Nusantara sebelumnya juga sudah mengecam Israel.
Apa yang telah kita saksikan di Gaza adalah kebijakan de facto perampasan permanen. Israel dengan sengaja melakukan kebijakan pemindahan massal secara paksa, disertai dengan penghancuran infrastruktur sipil. Selain Rusia dan Indonesia, Iran juga semakin naik pitam melihat kelakuan Israel. Bahkan negeri para mula sampai-sampai menyiapkan persenjataan saat ini. Pasalnya Iran disebut sudah siap untuk menyerang negeri Zionis tersebut dalam waktu dekat. Jika perang seperti itu datang dari AS atau Israel, Republik Islam Iran akan menargetkan kepentingan, pangkalan, dan pasukan mereka dimanapun mereka berada, dan kapanpun jika dianggap perlu, ucap Aziz Nasirzadeh selaku Menteri Pertahanan Iran. Keseriusan Iran dalam menyerang Israel bahkan sudah terlihat dalam waktu dekat. Buktinya negeri para mula disebut ikut andil dalam serangan yang menghancurkan bandara di Israel. Dapatkan 4 kaos premium yang bisa kamu beli dengan harga 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Bersatunya Eropa bela Gaza. Selain bangsa Timur Tengah, Israel juga terus mendapat kecaman keras dari Eropa. Negara-negara benua biru kompak menyatukan suaranya untuk menjatuhkan negeri Zionis. Bahkan kekuatan besar seperti Prancis turut ambil bagian dalam perlawanan tersebut. Bukan main, negara yang beribu kota di Paris ini berani membongkar kedok Israel. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Prancis di Uni Eropa yakni Manon Aubry. Menurutnya negeri susu memainkan taktik licik dengan memblokade seluruh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tujuannya agar warga bumi para nabi nggak betah karena terus dilanda kelaparan hebat. Dengan begitu Israel bisa mengosongkan kawasan dan lekas mengambil alih jalur Gaza. Selain Prancis, Norwegia juga semakin vokal menyuarakan perlawanan dengan pernyataan kerasnya. Kami sangat jelas mengenai apa yang terjadi di Gaza yang menurut kami tidak dapat diterima dan melanggar hukum dari pihak Israel. Kecam Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeldt. Di sisi lain, tindakan nyata juga sudah diambil alih oleh pemerintah Spanyol. Negeri Matador diketahui telah membatalkan perjanjian jual beli senjata dengan perusahaan Israel yakni IMI Systems. Padahal kesepakatan tersebut sudah lama terjalin dan tinggal menunggu proses pengiriman. Apalagi jumlah yang telah disepakati kedua negara mencapai 6,8 juta euro atau setara 115 triliun rupiah. Usut punya usut, langkah ini sengaja diambil Spanyol yang kecewa berat dengan Israel. Hal ini dikarenakan negeri susu terus memborbardir jalur Gaza tanpa henti. Bahkan negara berpenduduk 48 juta jiwa ini lebih membela Palestina yang diakui sebagai bangsa berdaulat. Dapatkan bolu cukil enak yang menjadi oleh-oleh khas Magetan dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah kisah Israel yang semakin terpojok karena ditinggal Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?